Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Madania. Hari ini kembali lagi ke acara Let's Get to Know Your University Pathway dengan saya Ibu Dina Krisanti dari Divisi University Center. Telah hadir bersama saya hari ini uh, Admission Advisor dari Ritsumeikan University, Ibu Riris Jayanti. Halo Ibu Riris, apa kabar? Iya, halo Bu Dina, baik Bu. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait pendidikan ke luar negeri, terutama di Jepang. Pastinya banyak sekali yang ingin tahu lebih banyak tentang gimana sih gitu ya, persyaratan apa saja sih yang harus dibutuhkan untuk studi ke luar negeri, studi ke Jepang, kemudian persyaratan-persyaratan lainnya apa saja. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita akan saksikan video berikut ini dulu. Silakan. Do you have what it takes to change the world? So really? All right. A time of accelerating change. The important thing is not how much you know now, but how much you desire to keep learning. Our wish is to design a new society, our future. Only here can one learn today how to prepare for tomorrow. Ritsumeikan University and the Australian National University together look forward to establishing a dual degree program. Beyond borders. Challenge your mind. Change our future. Ritsumeikan University, the College of Global Liberal Arts, will open April 2019. When you do what you do to me, I'm like a bird with a melody. I'm flying high above the trees, just breathing in the air. You had me with just one look. You ripped the pages from my book, and that's not all you took. You got my heart, you got my heart. 1, 2, 3. Now we're in a free fall, spinning around. Like the falling, head in the clouds. And on a shooting star, I made a wish and there you are. Baby, I'm ready, ready, yeah. Said, are you ready? 'Cause baby, I'm ready. You had me at just one look, you. And now we're in a free fall, spinning around. Feels like we're falling, head in the clouds. And on a shooting star, made a wish and there you are. Baby, I'm ready, ready, yeah. Said, are you ready? Oh yeah. I really intrigued to go to Ritsumeikan due to the fact that it has this English-based program. Since I don't have a lot of Japanese basic languages and I would like to go to the campus directly study without having these language courses. Kyoto is kind of like perfect for study abroad because like people here are so kind for foreigners, and plus in Kyoto it is not too urbanized or countryside, so actually life is in the middle way, and I think it is perfect proportion for everyone to study abroad here. For me, I like the fact that Kyoto is a traditional part of the Japanese culture. By studying here, I'm able to be very close to many historical heritage and also traditional culture. So I'm able to know this country
more furthermore than just a tourist. What I like about the dorm the most is that it's very international, and every day I get to meet and talk with so many different people from so many different countries. And at the same time, I get to learn about so many different cultures and backgrounds, and those people are very friendly, welcoming, and open-minded. My enrollment period, which is September, out of 36 of us, there were, I think, 13 countries represented. So I'm studying with people from all over the world, in Japan, in international relations. So I think it's my most favorite things about the GS. They see differences as not something negative, but something that you could celebrate. Those classes are interactive classes. Because of the small class setting, we have opportunity to communicate with not only our classmates but our professors as much as possible. I like the Four Seasons because we can have different beautiful scenery in here, and Japanese people are insanely polite. What I like about Osaka is that as a city it's really safe, and then there are a lot of attractions like takoyaki and Universal Studios. Ritsumeikan is such an old and respectable name, so it's always a proud moment when you tell people that you're from Ritsumeikan, and they always think that we're intelligent. Professors have passion in teaching, and the students are always very friendly. We discuss and share our opinions and find out a better one. The atmosphere in this major is more like a family and like brothers and sisters. I think this is very precious for me. If these would not make me satisfied with my program has to offer, then I don't know what will. Places that you'd never find. I know something about a state of mind. I've got the dreamer in me. Roses bloom and the sun will shine. Leave your troubles in the world behind. Stars shine brighter when you free your mind. I've got the dreamer in me. Baik, nah setelah melihat video tadi, tentunya kita banyak juga pertanyaan terkait kenapa Jepang
gitu ya. Kenapa kuliah di Jepang? Kira-kira Miss Riris bisa bantu jawab nggak nih gitu? Iya, baik. Kalau ditanya mengapa Jepang, mungkin saya bisa memberikan 6 alasan utama ya, mengapa kalian harus memilih untuk atau berpikir nanti ke depannya nanti untuk kuliah di Jepang. Pertama sih standar edukasi yang tinggi yang tidak kalah dengan negara berkembang lainnya. Lalu juga keadaan yang sangat aman, lingkungan yang sangat aman dengan tingkat kriminalitas yang rendah di Jepang juga salah satu faktornya. Lalu kalau kalian ke Jepang, kalian bisa melihat perpaduan budaya tradisional yang masih terjaga, walaupun kemajuan teknologinya sudah sangat berkembang di Jepang. Jadi tidak menghilangkan budaya atau peninggalan tradisionalnya, seperti itu. Terus juga di Jepang sudah banyak program-program yang pengantarnya sudah dengan bahasa Inggris. Jadi nggak perlu repot-repot atau misalnya kalau kalian tidak mau belajar bahasa Jepang dulu 1 tahun atau 2 tahun membuang waktu lagi untuk belajar bahasa, kalian bisa langsung kuliah tanpa harus punya kemampuan bahasa Jepang. Jadi nanti kuliahnya dengan bahasa Inggris seperti itu. Terus juga tuition dan living cost yang terbilang tidak terlalu mahal seperti negara berkembang lainnya tersebut. Dan juga yang terakhir, kalian nanti ke depannya nanti bisa kuliah di Jepang lagi atau mungkin balik ke Indonesia, di Indonesia juga bisa dapat pekerjaan karena banyak perusahaan Jepang juga di sini, seperti itu. Siap. Jadi banyak sekali alasan kenapa kita ke Jepang gitu ya, gitu. Selain maksudnya alternatif itu banyak kok gitu ya, di Jepang, ada yang mungkin ke Jerman, ke UK, ke Amerika, tapi kita khusus hari ini kita akan bahas dulu tentang Jepang. Tadi Miss Iris sudah sebutkan tuh alasan-alasannya kenapa sih gitu harus ke Jepang. Nah, dan juga ternyata jangan khawatir karena sudah ada program internasional juga udah banyak di sana gitu ya, program internasional ataupun program regulernya juga tentu pastinya. Nah, sekarang kalau di Ritsumeikan University ini kira-kira program internasionalnya itu ada apa aja sih Miss gitu? Apa namanya majornya ya? Major. Saja. Kita sih totalnya ada 5 major yang sudah pengantarnya dengan bahasa Inggris. Jadi dari total 16 major di Ritsumeikan University, ada 5 diantaranya yang pengantarnya bahasa Inggris, dan dari 5 tersebut masih dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang namanya Collaborative Degree Program, yaitu program atau major di Ritsumeikan yang kolaborasi dengan universitas lain di luar Jepang. Lalu ada Single Degree Program, itu khusus kurikulum dan semua khusus di Jepang aja. Seperti itu. Jadi tidak ada kolaborasi dengan universitas lain selain Ritsumeikan gitu. Kalau kolaboratif program itu tadi berarti kira-kira kolaborasinya dengan mana tuh? Universitas mana? Kita ada satu program yang kolaborasi dengan Australian National University dan ada yang dengan American University. Untuk program studinya gitu, itu ada apa aja Miss? Kan karena anak SMA nih gitu ya, terus udah ada penjurusan dong, udah dari kelas 10, ada science, terus ada social studies gitu ya. Nah, kira-kira di Ritsumeikan sendiri mengakomodasi untuk 2 jurusan itu atau seperti apa? Yang science sama social ya? Kalau misalnya di Ritsumeikan sendiri atau kebanyakan universitas di Jepang lainnya sih dari anak IPS bisa ambil yang majornya science, itu juga sebaliknya. Nah, kalau di Ritsumeikan sendiri ada yang pertama Global Liberal Arts namanya. Nah, Global Liberal Arts ini yang kolaborasi dengan Australian National University. Jadi nanti setelah lulus akan dapat 2 gelar. Gitu, dalam 4 tahun. Nah, nanti belajarnya mengenai liberal arts di Ritsumeikannya, lalu nanti di Australian National University-nya belajar mengenai international relations. 2 tahun gitu di Jepang 2 tahun, terus di Australia 2 tahun atau gimana? Kalau yang Global Liberal Arts 3 tahun di Ritsumeikan, 1 tahunnya di Australianya, di Australian National University. Siap. Kalau yang lain gitu selain itu tadi, selain liberal arts?
Selain itu ada lagi satu lagi collaborative degree program namanya joint degree program. Itu nanti 2 tahun di Ritsumeikan, 2 tahun di American University di Washington DC. Itu nanti lulusnya beda dengan Global Liberal Arts, yang ini lulusnya 1 gelar, tapi diakui oleh kedua universitas juga tetap. Seperti itu. Jadi di sana itu nggak ada target nilainya ya? Jadi semacam student exchange pengalaman aja gitu? Beda, jadi tetap seperti kuliah tapi tetap majornya sama. Jadi itu program kurikulumnya kurikulum gabungan seperti itu. Oh iya, oke. Jadi itu untuk program internasionalnya. Kolaboratif, ya. Oke. Nah, tapi di Madania sendiri memang ada salah satu pelajaran khusus nih, kita menamakannya LOTE, Language Other Than English, di mana anak-anak kan bisa pilih itu ya, bisa pilih untuk mempelajari bahasa asing lainnya. Salah satunya memang bahasa Jepang. Jadi memang beberapa dari kami pun di sini aku pengen yang program reguler gitu. Nah, kira-kira bisa juga ya kalau misalnya anak internasional untuk ke sana gimana, Miss Rilis? Kalau selain yang collaborative degree program, kita kan juga punya single degree program. Jadi yang single degree program memang khusus buat yang mau di Ritsumeikan-nya aja. Jadi nggak mau ada keluar lagi gitu. Walaupun nanti untuk salah satu jurusannya seperti single degree program kita kan ada 3. Satu itu Global Studies Major. Nah, walaupun Global Studies Major ini belajarnya mengenai international relations juga, dan bukan tidak ada kerjasama seperti yang collaborative degree program, tapi tetap bisa student exchange. Student exchange-nya ini paling cuman seperti 1 semester gitu, atau beberapa bulan aja gitu. Nah, selain itu juga ada pilihan lain, misalnya mau belajar mengenai, kita ada jurusan namanya Community and Regional Policy Studies Major. Namanya panjang judulnya, tapi intinya sih cuman mengenai policy studies. Jadi belajar mengenai policy, kebijakan. Ya, oke. Seperti itu. Oke, siap. Tapi pastinya kalau program regulernya yang di delivery dalam bahasa Jepang itu kan lebih banyak ya, Miss Riz ya. Gitu. Tapi maksudnya apakah ada kesempatan juga nih untuk anak-anak di sini, walaupun orang Indonesia gitu, tetapi mereka ingin ikutnya yang program reguler gitu. Jadi yang tetap delivery-nya dalam bahasa Jepang sih, Kak. Oke, kalau yang dengan bahasa Jepang, sayangnya anak-anak sebelum ikut kuliah atau sebelum mendaftar harus sudah bisa bahasa Jepang dulu setara dengan native. Jadi harus sudah bisa mengikuti kuliah dengan bahasa Jepang seperti itu. Jadi nanti rute pendaftaran mereka berbeda untuk yang program in English sama yang in Japanese. Gitu. Oke. Kalau nggak salah ada yang namanya N1 atau N2 gitu Iya, ya. betul. Nah, Itu karena kan iya gitu. Jadi harus ada Japanese language proficiency test-nya dulu gitu ya berarti ya. Kalau lulus itu berarti memang sudah bisa gitu. Oke. Nyangkut-nyangkut juga nih dengan JLPT tadi ya, Japanese Language Proficiency Test. Selain itu gitu, kira-kira admission-nya, requirements-nya, persyaratan untuk masuk nih ke Ritsumeikan University itu apa? Baik yang program internasional atau yang reguler deh gitu. Oke. Pertama mungkin yang program internasional dulu ya. Kalau yang program internasional yang dibutuhin tentu yang bukan bahasa Jepangnya. Jadi justru yang diperlukan adalah English test proficiency-nya, English language-nya. Jadi seperti TOEFL atau IELTS, lalu nanti akan diminta untuk membuat essay. Jadi akan ada beberapa essay untuk perjurusannya, lalu academic transcript atau nilai rapor yang dipunya. Jadi kalau sekolahnya punya kurikulum seperti IB, nah itu juga disertakan semua. Atau A-level, nah itu juga disertakan. Pokoknya semua yang dipunya pada saat kelas 10 sampai kelas 12 harus dikumpulkan, disubmit. Lalu ada yang terakhir
letter of reference Mhm. dari teacher, bisa dari Miss Dina, seperti itu juga. Oke, siap kalau itu sih, Miss. Nah, berarti tadi ada academic, no, essay ya, ada essay kayak Benar. motivation letter itu ya biasanya ya? Mhm. Kurang lebihnya, kemudian ada transcript report tadi, terus kalau misalnya ada dokumen-dokumen lain penunjang, tadi kalau kita kan SMA Cambridge nih, berarti Iya. kalau ada dokumen penunjang, dari Cambridge-nya sendiri itu bisa ikut sertakan Ikut gitu ya. sertakan. Oke, kemudian kalau milih program internasional pastinya juga ada ininya ya, ada English proficiency test-nya juga ya? Betul, iya. Oke, baik itu IELTS atau TOEFL IBT-nya juga? TOEFL IBT. Oke, Betul. siap siap. Jadi itu semua, kemudian, seleksi dokumennya mungkin? Seleksi dokumen Heeh, dulu. seleksi dokumen dulu. Nah, terus what's next? Setelah seleksi dokumen ada lagi nggak? Setelah, seleksi dokumen, Mhm. nanti ada yang dipanggil untuk interview atau Oke. juga ada yang langsung masuk ke hasil akhirnya. Jadi langsung Mmm. diberitahu apakah lulus atau apakah harus interview dulu, Oke. nanti setelah interview baru dinyatakan lulus atau tidaknya. Mhm. Memang banyak sekali nih yang bertanya gitu kalau Mhm. misalnya, motivation letter, terus itu tuh kira-kira harus menyampaikan tentang apa? Apakah memang dari Ritsumeikan University-nya sudah ada template-nya gitu? Maksudnya ada pertanyaannya yang memang harus dijawab, apakah seperti itu? Atau bagaimana? Pada intinya sih yang ditanyakan nanti, kalau untuk yang di motivation letter sih, yang penting dia tahu tentang jurusan apa yang dia pilih, jadi Mmm. nggak mengira-ngira gitu, jurusan apa ya ini, kayaknya ini cocok deh misalnya, itu Nah. salah besar, heeh. Jadi harus tahu dengan pasti pilihannya itu, jurusannya itu, dan, sudah pasti harus research sedikit mungkin ya. Jadi misalnya di Ritsumeikan sendiri kan kampusnya ada 3 nih yang buat Mmm. undergraduate level gitu kan. Mhm. Jadi salah satu masing-masing jurusan itu punya tempat yang beda kampusnya. Oke. Jadi misalnya dia mau ambil yang global studies major di Kyoto. Nah, dia mungkin harus research sedikit mengenai Kyoto seperti apa gitu. Jadi nanti sewaktu menulis esai motivation letter yang keluar itu bukannya, saya ingin saya suka melihat keindahan Osaka, padahal kan kampusnya di Kyoto gitu. Nah, Mmm, mhm kesalahan mhm mhm. kesalahan kecil yang mungkin menurut dia tidak penting ya, tapi sebenarnya itu dilihat di esai, di Oke oke. motivation letter gitu. Jadi Oke. heeh, berbanding sama mungkin dengan minat dan, research yang dia cari untuk membuat motivation letter-nya tersebut gitu. Oke, berarti hampir Mhm. sama juga nanti kalau misalnya interview nih, memang harus Iya. interview gitu, kira-kira yang ditanya apakah kurang lebihnya akan seperti itu atau ada lagi yang Betul. lain? Kurang lebih seperti itu, tapi kan selain motivation letter tersebut, kita Mhm. juga memerlukan, submit esai yang lainnya. Jadi Mmm. nanti ada beberapa topik yang ditentukan oleh pihak university, Mhm. nanti dia harus, mengisi esai sesuai dengan topik tersebut. Jadi mungkin sih tentang, sebuah masalah ya Oh. yang terjadi saat ini misalnya dan Mhm. nanti diminta melakukan, membuat kesimpulan dan solusi menurut pandangan dia, gitu, tentang masalah Oke. tersebut itu, gitu. Oke, gitu ya, jadi research dulu itu Research penting dulu ya. penting sekali, Betul aplikasi betul. juga bersambung ke situ, Iya tentang iya. esainya. Betul betul dan juga memperlihatkan bahwa kita memang serius gitu ya untuk masuk Betul ke situ, karena betul. kita memang ingin mencari tahu dulu terlebih dahulu, dan Betul. apakah memang sesuai dengan kita atau tidak. Betul. Oke. Nah, kemudian nih kalau di Jepang ya, itu, pasti juga menanyakan tentang, living cost-nya gimana ya kalau di Jepang, terus, kalau untuk, tuition fee atau segala Mhm. macamnya gitu, apakah memang besar? Kira-kira apa sih yang harus disiapkan untuk itu? Gitu. Mhm mhm. Gimana dari Miss? Kalau living cost sih kalau di daerah, yang kampusnya Ritsumeikan, daerah Kansai itu tidak semahal seperti di Tokyo. Tokyo, mhm. Heeh, di pusat kota. Kita juga ada kampus di Osaka, tapi juga Mhm. bukan di Osaka yang bener-bener Osaka gitu tengahnya, Mmm. tapi kita di pinggir, di Mmm. perbatasan antara Osaka sama Kyoto,
gitu. Jadi benar-benar bukan daerah yang crowded. Jadi masih lebih cocok untuk pelajar gitu. Jadi untuk living cost-nya sendiri kurang lebih maksimal bisa menyiapkan budget untuk sebulannya itu 12 juta rupiah. Nah itu udah include semuanya dan itu yang paling mahal. Jadi nanti student bisa menyesuaikan lagi dengan lifestyle-nya, jangan kebanyakan jajan misalnya. Itu udah termasuk ini nggak? Maksudnya di sana dorm gitu, asrama atau gimana? Iya, kita ada dorm di sana disediakan khusus untuk mahasiswa baru, yang terutama yang belum memiliki kemampuan bahasa Jepang gitu. Oh oke, jadi kisarannya seperti itu ya gitu Kisarannya untuk seperti living cost-nya. Tapi kan tentunya juga pengen tahu juga nih, ada nggak sih kesempatan beasiswanya gitu? Kali aja kan bisa diturunin lagi gitu ya. Maksudnya ada karena sudah ada beasiswa, jadi memang pengeluarannya bisa lebih hemat lagi nih gitu. Iya Nah, betul. gimana nih? Ada peluang nggak, Miss Riris? Kalau untuk dari sini ke tahun pertamanya, di Rizme kan disediakan sih beasiswa untuk semua mahasiswa yang lolos, itu berupa tuition reduction, jadi pemotongan biaya kuliah. Nah, range biaya kuliah di Rizme kan per tahunnya itu kisaran 150 sampai 250 juta rupiah per tahun. Nah, itu nanti masih dipotong lagi sama tuition tersebut, tuition reduction. Tuition reduction-nya tergantung asesmen yang tadi saya sebutkan, dokumen-dokumen plus interview. Nanti ada potongan sebesar 20%, 50%, dan 100%. Based on their assessment semuanya. Oke, siap-siap. Jadi berusaha untuk 100% ya? Dan itu nanti di tahun kedua masih bisa apply lagi. Jadi tiap tahun ada reapply. Jadi kalau misalnya di tahun pertama baru cuma dapat 20%, itu jangan berkecil hati. Jadi kalau dia nilainya atau akademisnya bagus, di tahun selanjutnya nanti dia mungkin bisa dapat yang lebih tinggi gitu. Oh oke, prosesnya sama ya? Dari GPA-nya Dari dan gitu? Oh oke, gitu ya. Jadi ada kesempatan itu. Itu kan kalau dari universitas. Sekarang kalau misalnya dari pemerintahan Jepang sendiri gimana, Miss Riris? Kalau misalnya sudah pernah mendengar tentang JASO, mungkin ya itu nanti juga akan ada beasiswa JASO. Tapi akhir-akhir ini kebijakan dari JASO-nya sendiri berubah. Biasanya untuk universitas yang masuk ke dalam top global university Jepang, termasuk Ritsumeikan, itu biasanya yang lolos pasti mendapatkan beasiswa tersebut. Tapi ternyata sekarang regulasinya berubah dari pihak JASO-nya. Iya, jadi tidak semua bisa mendapatkan beasiswa tersebut seperti itu. Jadi kita nggak bisa meyakinkan gitu ya, memastikan gitu kalian bakal dapat gitu. Tapi saya belum pernah mendengar ada yang nggak dapat beasiswa tersebut gitu. Yang lolos kan. Oke, tapi memang ada perubahan dari regulasinya gitu ya. Oke, tapi kesempatan itu masih ada lah ya intinya ya. Ya masih bisa dicoba juga. Oke, siap. Nah itu tadi tentang beasiswa. Perlu banget nih karena pastinya memang banyak sekali yang menanyakan setiap tahunnya, baik dari orang tua ataupun dari siswanya sendiri. Pertanyaan. Iya benar. Oke, nah kemudian lagi terkadang memang alasan untuk ke sana adalah ingin memiliki pengalaman lain juga gitu ya, selain di bidang akademiknya sendiri gitu. Ada yang ingin aku bisa kerja nggak ya di sana gitu part-time gitu, ada yang nanya kayak gitu. Terus apakah memang ada kesempatan juga untuk internship atau magang gitu di universitas atau memang di sekitar tempatnya itu? Gimana Miss Riris, ada nggak peluangnya? Kalau part-time sudah pasti ada. Kalau part-time bahkan bisa on campus atau mau part-time off campus. Jadi terserah mereka dan sesuai dengan time management mereka sendiri sih gitu. Jadi kalau misalnya mereka free di weekend aja misalnya,
itu disarankan sih off campus ya. Jadi bisa kemana-mana gitu, yang jauh sekalipun juga bisa gitu, tergantung. Nah kalau yang on campus kita juga menyediakan kayak part time seperti jadi petugas perpus kayak gitu. Terus Ritsumeikan kan juga punya high school level, terus junior high school level gitu, atau elementary school level kita juga ada gitu, banyak. Jadi kadang juga ada yang kerja sebagai English teacher di elementary school gitu. Pokoknya tergantung time management mereka sendiri. Kita cuma menyediakan misalnya ada lowongan untuk part time di mana gitu. Nah, itu pasti disediakan informasinya. Oke, gitu. Kalau magang sendiri gimana? Kalau magang itu beda lagi. Kalau magang itu nanti beralih ke career planning support-nya. Jadi udah masuk ke bagian kayak career planning support center. Jadi nanti semua yang mau magang atau mau siap-siap cari kerja, mau lulus. Nah, itu bisa datang ke career support center. Career support centernya di sana gitu ya, memang udah ada. Yang aku tahu tuh gitu, kalau misalnya di Jepang itu memang kampus-kampusnya udah menyediakan itu. Jadi dari gimana caranya wawancara, ngejawab wawancara, gimana cara berpakaian juga gitu ketika melamar pekerjaan kayak gitu ya, Mas, ya? Oke, dan termasuk magang juga. Termasuk magang juga, internship. Nah, magang ini biasanya dilakukannya di tingkat berapa? Kalau magang sih dari tahun ketiga ya udah bisa magang. Jadi tergantung dianya kembali ke masing-masing studinya lagi. Kalau misalnya di tahun ketiga tersebut dia merasa ada waktu untuk magang, dia bisa pilih untuk magang. Tapi kalau misalnya waktunya mungkin dia lebih mencari kegiatan lain, misalnya dia mau belajar bahasa Jepang dulu, dia mungkin bisa ambil intensive Japanese classes gitu. Oke. Jadi walaupun program internasional di mana pengajarannya dalam bahasa Inggris kan ya. Tapi tetap harus memasuki kelas untuk pembelajaran bahasa Jepang dong tentunya ya. Pasti ada. Karena untuk daily conversation, apalagi kalau misalnya mau part-timer gitu ya, kalau misalnya bahasa Jepangnya udah jago kan biasanya peluang untuk memilih tempat pekerjaannya pun lebih banyak. Lebih luas lagi. Jadi memang disarankan sih ya nanti sambil kuliah aja belajar bahasa Jepangnya. Seperti itu. Jadi kan bisa ambil mata kuliah bahasa Jepang nanti. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang nggak punya basic sama sekali dengan bahasa Jepang, itu bisa ya masuk program internasional itu maksudnya nggak masalah juga ya? Betul, tidak ada problem di situ. Tidak ada masalah di sana. Siap gitu ya. Jadi yang lain nih yang waktu di SMA belum mempelajari bahasa asing yang lain gitu, atau bukan belajar bahasa Jepang gitu, tapi Jerman, tapi ternyata pengen ke Jepang juga akhirnya. Jadi nggak usah khawatir juga ternyata ya. Oke. Nah, sekarang tentang program-program apa sih gitu yang sebelumnya orang Indonesia di sana banyak nggak? Kurang lebih ada sekitar 200-an orang ya. Saya kurang jelas sekarang tepatnya berapa. Tapi terakhir saya lihat datanya ada sekitar 200 berapa puluh orang gitu di Ritsumeikan. Udah banyak banget. Oke, lumayan banyak ya. Udah ada semacam himpunannya juga namanya iStart. Kalau misalnya untuk murid-murid yang mau ke Ritsumeikan itu nggak usah khawatir sendirian, pasti kalian ada temennya. Udah disambut dulu gitu ya sama perkumpulannya biasanya ya. Orang Indonesia, iya siap. Terus kira-kira program studi gitu yang paling diminati di sana itu apa ya? Oke. Kalau untuk program studi yang paling diminati, aku tadi lupa menyebutkan satu lagi nama jurusannya. Yang tadi kan kebanyakan mengenai social subject semua ya. Kalau yang ini ada ISSE course, Information System Science and Engineering course. Nah, dia belajar mengenai computer science gitu. Jadi ada jurusan yang science juga.
di Ritsumeikan, pengantarnya juga sudah bahasa Inggris. Nah, itu Mhm. yang paling banyak peminatnya dari Oh sini. gitu. Paling banyak. Kira-kira kenapa ya? Maksudnya, apakah karena prospek ke depannya gitu? Mungkin karena, di Jepang itu belum Hmm? banyak, computer science atau IT yang pengantarnya bahasa Inggris. Oke. Jadi hanya beberapa kalau nggak salah nggak nyampe 10 juga, Miss. Nggak sampai Mmm. 10 universitas yang punya gitu. Jadi, karena di Jepang juga teknologinya maju ya, Iya. jadi pasti pilihannya mungkin yang mau ke Jepang IT gitu, ngelihat Iya perkembangan iya. teknologinya, tapi, yang punya jurusan pengantar bahasa Inggris sedikit. Jadi Iya mungkin iya iya. dipilih lagi, akhirnya ngelihat daftar list di top global university, baru deh masuk Ritsumeikan. Iya iya, betul betul ya. Apalagi Mhm. di masa sekarang ya, di mana kayak semuanya digitally, semuanya Iya iya. digital gitu. Terus, nah ini juga jadinya, jadi kepikiran juga buat nanya, Mhm selama mhm. masa pandemik gini gimana Miss Mhm. belajarnya? Kita memberikan kebebasan, universitas memberikan kebebasan untuk mahasiswanya, kalau mahasiswanya mau mau pelajaran online, Mmm? dia bisa, mengambil jadi duluan ambil kelas gitu. Mhm. Nanti kita menyediakan website-nya, dia bisa Mmm. pilih dia mau hadir secara online aja, virtual, atau mau datang ke kelas. Tapi kalau datang ke kelas tentunya dibatasin maksimal Oke. student-nya, Mhm jadi mhm. yang biasanya per kelas aja sebenarnya udah small class setting, maksimal itu 25 orang aja. Tapi Mhm. karena ada pandemi dikurangi lagi jumlah Oke. muridnya. Jadi Iya. setengahnya paling atau memang yang Iya, ingin aja? nggak Mhm. nyampe setengahnya juga sih, Miss. Jadi bener-bener Mmm. sedikit aja, apa Mmm. namanya, kelasnya, itu juga tapi lebih banyak yang memilih virtual, gitu. Kalau Oke. misalnya memilih virtual, nanti dia tinggal isi di KRS-nya, kartu rencana studinya Mmm, gitu mhm kan, mhm. dia bisa pilih mau yang virtual, nanti dia bisa, melalui online class, kita pakainya sistem Zoom. Oke. Gitu. Nah, nanti, Mhm. apa namanya, semua berjalan sama sih, cuman bedanya tatap muka atau virtual aja, gitu. Nah, Oke. banyak yang masih tinggal di Indonesia karena milihnya Iya. virtual heeh. Heeh heeh. Tapi kalau yang mau ke sana, ke Jepang juga udah bisa sekarang. Kalau ujian gitu gimana jadinya? Kalau Tetap ujian virtual juga? iya, masih virtual juga kita, paling sama mengumpulkan paper, kalau Oh sistem di ya. Ritsumeikan, mhm. Mmm, mhm mhm. Bikin paper. Ya lagi zamannya gini juga sih ya, jadi memang kita harus Iya. banyak beradaptasi ya kalau seperti itu, Betul. oke. Nah, kemudian nih, tentang beradaptasi. Mhm. Kalau adaptasi itu jadi orang Indonesia yang ke sana memang sama-sama Asia kan gitu ya, Mhm jadi mhm. mungkin, ya walaupun ada perbedaan budaya gitu, Betul tapi betul. kira-kira ada nggak sih culture shock-nya gitu dari, umumnya ya untuk anak-anak Indonesia karena Miss Riris kan representatif dari Indonesia Iya gitu ya, iya. untuk Ritsumeikan yang di Heeh Jepang. Nah, heeh. kira-kira anak Indonesia sendiri ini, perlu adaptasi yang lama atau enggak sih gitu? Terus apakah mereka juga banyak yang mengalami ya karena Mhm. perbedaan budaya itu, apakah memang apa, ada kesulitan atau tidak? Nah, kalaupun ada nih, gimana sih gitu caranya untuk mengatasi kesulitan tersebut untuk beradaptasi dengan lancar gitu ya, untuk Mhm. masuk ke tempat baru, gimana Miss Riris? Kalau dari, student-student yang kemarin, laporan ke saya yang udah ke Mmm. sana, culture shock-nya mungkin di bagian makanan ya. Mmm. Heeh, karena kalau muslim cari makanannya kan mungkin, bukannya susah sih ya, tapi, pertama kalau misalnya dia bilang, "Susah cari makanan," saya suruh cari ke kantin Ritsumeikan, justru di kantin Ritsumeikan sudah disediakan makanan halal. Oh Jadi nanti ya. di atasnya itu ada tulisannya halal food gitu. Mmm, Heeh, mhm. justru dia nggak perlu repot-repot cari keluar lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia bilang makanannya kurang kurang rasa, mungkin itu ya masalahnya. Di sana makanannya cenderung hambar karena pemakaian bumbunya itu tidak sebanyak
mungkin tidak sevariatif orang Indonesia gitu. Iya. Culture shock-nya di situ aja sih ya. Biasa Sama makan sambel ya. lain-lainnya mereka nggak ada keluhan sih. Oke ya, tapi ya itu tadi untuk muslim berarti Mhm. jangan khawatir juga karena memang Jangan di kantinnya khawatir. sendiri sudah ada, Sudah ada. apa namanya, tempat ibadahnya gitu gimana, Miss? Tempat ibadah sudah pasti ada, mungkin kita nggak bisa di university belum ada space yang besar banget kayak musola besar gitu ya, tapi kita punya seperti prayer room gitu. Walaupun bukan hanya muslim aja yang menggunakan, tapi dari semua pokoknya yang mau berdoa atau mau beribadah bisa di sini. Oh, oke. Nanti bisa berganti-gantian semuanya. Oke, Gitu. siap gitu ya. Jadi memang karena di Madania sendiri juga tidak hanya muslim saja gitu, tetapi memang apa, latar belakang agamanya memang berbeda-beda gitu. Jadi apa namanya, welcome lah ya untuk semua di sana, karena untuk fasilitasnya ternyata juga sudah difasilitasi gitu. Oke, apa namanya, kalau misalnya tadi kan ada yang aku jadi ingat lagi tentang si kolaboratif Degree. program itu ya, kolaboratif degree programnya itu. Nah, biasanya itu berarti dari Jepang tadi 3 tahun ya? Iya betul. 3 tahun terus kemudian 1 tahun ke sana gitu. Apa namanya, dari segi kurikulumnya nih gitu, memang apakah berarti kan sudah disamakan ya dalam artian apa ya, sudah disejajarkan, sudah Iya. difasilitasi untuk supaya bisa langsung cope up, dengan kurikulum yang di sana gitu ya. Nah, apakah memang sejauh ini untuk para mahasiswanya gitu, terutama di Indonesia lah, kita bilangin Indonesia, gitu. Apakah memang ada gap juga, kalau misalnya ternyata nih gitu, memang harus, memang penuh tantangan gitu, terus harus berusaha lebih keras gitu. Nah, kira-kira, atau menghadapi, failure gitu, misalnya kegagalan nilainya nggak bagus gitu. Nah, itu seperti apa ya gitu seharusnya? Kalau di Global Liberal Arts itu kan memang double degree, jadi gelar ganda. Setelah lulus dapatnya dual degree. Nah, jadi schedule untuk, belajarnya sendiri 2 semester pertama itu jadi nggak 3 tahun langsung di Jepang gitu, jadi dibagi justru. Jadi 2 tahun pertama di Ritsumeikan, nanti 1 tahun ke Australia, lalu 1 tahunnya balik ke Jepang lagi, gitu. Nah, dalam tahap itu kalau misalnya, sebelum berangkat ke Aussie-nya, dia tidak memenuhi kriteria untuk ke Aussie, nanti dia akan melanjutkan 1 gelar aja, liberal arts-nya aja. Oke. Jadi nanti lulusnya dari Global Liberal Arts, tapi bukan yang, gelar 1-nya tidak dapat gitu. Jadi 1 gelar setelah lulus gitu. Nanti kalau misalnya nilainya memenuhi syarat, baru dia bisa lanjut ke dual degree-nya tersebut di Aussie. Oke, kalau tidak memenuhi syarat berarti tadi hanya jadi single degree gitu ya? Single degree jadinya. Tapi masih ada kesempatan untuk pergi ke sana nggak? Maksudnya kayak, ya untuk, pengalaman Next aja gitu, year gitu ya. masih bisa nggak? Kalau untuk itu sih sayangnya udah setting sih ya ini programnya gitu. Jadi mungkin kalau dia mau coba lagi di tahun berikutnya mungkin bisa, tapi akan telat berarti ya lulusnya, nggak bareng-bareng angkatannya gitu. Tapi itu bisa mengulang gitu ada ya? Oke, siap. Ini intake-nya gimana nih, Miss Riris? Kan sekarang kalau untuk anak kelas 12 sekarang udah di bulan November gitu ya. Intake kalau di Jepang itu kan setiap bulan apa, terus pendaftarannya itu dari kapan? Oke. Kalau di Jepang itu normalnya semua di bulan April sebenarnya, tapi karena kita kan, mulai menjelajah ke negara-negara yang lulusnya sesudah bulan April justru kan. Jadi nggak mungkin bisa masuk yang April enrollment atau April intake, jadi kita membuat fall semester, fall intake, jadi mulai di bulan September. Gitu. Nah, biasanya yang dari Indonesia cocoknya di bulan September. Nah, jurusan-jurusannya itu, ada Global Liberal Arts tadi, terus
CRPS yang Community and Regional Policy Studies Major, lalu Global Studies Major yang International Relations. Nah, itu semua punya September enrollment. Gitu. Nah, justru yang paling banyak peminatnya tuh yang ISSE course, Computer Science, dia hanya ada April enrollment. Gitu. Tapi Jadi ya tetap harus nunggu ya? Mau menunggu tetap. Jadi biasanya mungkin belajar bahasa dulu aja kali gitu ya? Kebanyakan seperti itu, belajar bahasa. Jadi kalau misalnya nih mau masuk untuk September intake, pendaftarannya mulai dari kapan? Bulan Desember nanti. Desember tanggal, sebentar aku cek. Desember tanggal 9 pendaftaran pertama. Gelombang keduanya nanti Februari tahun depan. Ya. Sampai berapa gelombang, Miss Riris? Kita ada 2 gelombang untuk yang single degree 2 gelombang aja. Yang Desember sama Februari nanti. Untuk yang Global Liberal Arts sebenarnya ada 3 gelombang. Tapi yang satu udah tutup tanggal 29 Oktober kemarin. Oke. Early bird yang kemarin tuh. Siap. Jadi ada di Desember 9 ya tadi 9 Desember dan Februari. Oke. Kalau yang untuk yang April intake-nya berarti yang April intake paling cepat pendaftarannya ikut gelombang terakhir yang September, jadi di Februari. Gitu. Februari di mana yang September anak-anak yang mau daftar September enrollment itu last chance. Nanti yang April enrollment justru baru buka. Itu ada beberapa gelombang juga? Ada 3 gelombang nantinya. Jadi ada di bulan Februari, terus? Agustus sama Agustus Oktober kalau nggak salah. Iya betul Oktober. Jadi belum ya, masih tentatif. Jadi tergantung kondisi juga nih ya. Betul. Masih seperti ini. Siap gitu ya. Jadi ada April intake atau September intake. Computer Science ya jangan lupa itu di April saja gitu ya, April intake. Sedangkan yang lain itu sudah tersedia di bulan bisa September intake dan bisa daftar juga dari Desember gitu. Jadi tinggal berapa minggu lagi udah bisa ya kali ya, sebulan lagi ya. Pokoknya as soon as possible persiapkan TOEFL atau IELTS-nya. Sebelum mendaftar. Kurang lebih IELTS itu berapa ya, Mas Riris? Kita sih paling rendah itu untuk IELTS 5,5 itu jurusan yang single degree programnya. Tapi kalau untuk yang collaborative degree program malah tinggi banget dimintanya. Kalau untuk IELTS itu 8,5. Jauh banget. Perbandingannya jauh banget minimum skornya. Iya, karena mau keluar negeri itu ya, maksudnya mau ke Australia kan memang mungkin standarnya jadi lebih tinggi ya. Iya. Tapi setiap saran saya sih average-nya kalian dapetin ya mengikuti yang collaborative degree program itu aja kalau mau. Itu udah pasti lulus ya kalau yang tinggi banget. Amin. Jadi setiap jurusan tapi sama ya? Maksudnya nggak yang satu lebih tinggi gitu dengan yang lain gitu enggak? Kalau untuk yang single degree program yang paling tinggi itu Global Studies Major aja. Karena Global Studies Major kita kan banyak peminat kedua setelah yang Computer Science. Jadi untuk minimum skornya IELTS-nya 6. Yang lainnya 5,5, dia 6. Jadi nanti ini semua bisa diakses juga. Nanti kita kasih linknya ya, kita kasih linknya juga ke websitenya. Mungkin bisa lebih jelas lagi untuk perjurusannya akan seperti apa gitu ya. Nah terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya. Yang terakhir mungkin pesan-pesan dari Ritsumeikan University representatif Miss Riris untuk murid-murid Madania terutama. Kira-kira gimana nih? Untuk ini kali ya, aku mau ini kasih tips aja untuk pendaftaran deh kalau gitu. Misalnya ada yang berminat, mungkin kalian bisa ekspresikan diri kalian itu di esai kalian, karena kalau untuk
ke Jepang, bukan hanya Ritsumeikan, itu yang paling kritikal pasti esai kalian. Karena esai itu yang mencerminkan diri kalian sendiri, seperti apa pola pikir kalian, pribadi kalian gitu. Jadi kalau mau ke Jepang kuncinya itu di esai. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Miss Riris, tuh udah dikasih tips dan triksnya gitu ya. Jadi pokoknya kalau ke Jepang pertama ya pastinya itu sesuai kebutuhan kalian, keinginan kalian, majornya ada di sana, pengalaman akan banyak sekali karena kalian akan dituntut untuk secara mandiri gitu ya di sana, hidup di sana. Kemudian dengan culture yang berbeda sehingga lebih berwarna nantinya gitu. Dan juga tadi tips dan triksnya adalah essay ketika misalnya mau masuk pendaftaran. Jadi memang benar-benar research dulu gitu ya. Jadi kalian tahu apa yang harus ditulis gitu dan sesuai dengan pribadi kalian, potensi kalian akan keluar semua di sana gitu. Dan tentunya apa namanya? Selain itu juga aktivitas-aktivitas ya Miss Riris, misalnya partisipasi gitu kan kadang-kadang ada juga ya. Oke, partisipasi yang sudah ada itu juga bisa diberikan ya untuk sebagai dokumen-dokumen pendukungnya begitu. Oke. Nah, itu tips dan triksnya gitu. Jadi mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat untuk kita semua tentunya, khususnya untuk yang mau memang pergi kuliah di Jepang gitu ya. Insya Allah berhasil gitu karena kalau misalnya memang sudah berusaha ya hasil tidak akan mengkhianati usahanya juga gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Miss Riris untuk waktunya hari ini gitu ya. Yes, sukses untuk Miss Riris dan juga untuk Ritsumeikan University tentunya. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya, sekian dari kami Madania dan juga Ritsumeikan University. Saya Ibu Dina Krisanti dan Riris Jayati. Oke, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.